Ya? Oke, baik. Kalau sudah, saya akan memberikan masukan. Saya jadi DPS di sini karena ada kaitan dengan etika, ya kan? Oleh Pak Kaprodinya Pak Ali Imron minta saya untuk sebagai pembimbing. Nah ini kan menarik nih. Jadi etika berkolaborasi dengan IAT gitu kan. Yang dalam hal ini concern kepada tafsir, ya. Nah, sebuah kajian yang menarik ketika dua ilmu ini dijadikan berkolaborasi. Nah, maka saya akan memberikan beberapa catatan ya dari segi judul ya. Saya kira sudah oke lah ya judul ini. Dan kemarin juga sudah kita diskusikan ya sama Ani bahwa judul ini sudah dipaskan seperti ini dan dari beberapa masukan. Cuma tinggal satu lagi dari judul ini ya, Safwatul Insani ya. Jadi analisis makna kumazanya itu ini dibuka tutup kurung analisisnya ini. Dan hurufnya huruf kecil, jadi dia subjudul. Judul besarnya Etika Filantropi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 262-264. Kemudian subjudulnya analisis makna kumaza ya, dan hurufnya kecil ya. Oke, itu untuk judul. Karena nanti dalam ujian skripsi, tesis, disertasi itu sama. Yang ditanya pertama oleh penguji yang kritis itu pasti berkaitan dengan judul. Kenapa judul itu sering ditanyakan? Pertama, judul itu kan menggambarkan apa yang ingin dibahas. Jadi gambaran dari yang akan diteliti itu akan tampak dari judul. Makanya judul itu harus mewakili ya apa yang akan dibahas itu. Karena itu orang akan mempertanyakan apakah ada koneksitas antara yang dibahas dengan judul. Karena kadang judulnya bahasannya lain, jadi nggak nyambung kadang ya. Sehingga gambaran dari judul inilah yang nanti tampak dalam isi skripsi yang akan ditulis. Kemudian saya bahas satu persatu ya dari latar belakang. Di latar belakang apapun itu karya tulis ilmiah harus ditampilkan apa sih menariknya kajian ini ya, sehingga perlu diteliti ya. Nah, si Ani sudah menjelaskan bahwa kasus Boeing ya, kecelakaan pesawat terbang di mana ternyata dana yang untuk korban itu, keluarga korban malah ditilep oleh, ada juga orang yang menyumbang untuk gempa Cianjur yang dijadikan oleh Ani sebagai latar belakang. Itu ya menarik memang, tujuannya berderma filantropi ya, tetapi kok mengatasnamakan kelompok atau golongan mereka, dan terlihat ada pamrih. Padahal menurut ayat manna wal aza itu jangan ada unsur itunya kan, bahwa ketika kita memberi itu jangan menyakiti. Misalnya oke, saya bantu kalian tapi kalian harus coblos partai ini loh mama ya, itu nggak boleh ya. Oke, saya bantu kalian tetapi kalian nanti memberikan dukungan terhadap ini. Membantu itu ya membantu saja. Nah, karena filantropi itu berderma, ternyata ada persoalan yang dibahas di sini. Harus ada etikanya. Bagaimana sih kita berderma itu sebaiknya? Dan Al-Quran, karena kajian kalian dari IAT, ada ayat yang menyatakan itu dalam Al-Baqarah 262 itu dengan 264 itu, bahwa jangan menyakiti. Menyakiti gimana? Sudah niatnya membantu tetapi ada pamrih di situ ya. Memberi tapi ada udang di balik bakwannya gitu kan. Jadi ada maunya. Nah, itu yang nggak boleh gitu kan. Sehingga harus dilihat dalam segi etika. Nah, karena ini kajiannya ini etika filantropi ya, di dalam ini di garis bawahi di judul besarnya, maka saya sarankan ke Safwatul Insani nanti konsep etikanya dipelajari juga. Jadi etika kalau di dalam filsafat itu bisa baca bukunya Etika karangan Kees Bertens ya. Dalam bukunya Etika Kees Bertens itu dijelaskan etika ada sebagai sebuah ilmu ya.
Nah itu yang dipelajari. Kayak saya ngajar mata kuliah etika, saya ajarkan etika. Kenapa? Etika sebagai ilmu. Kalau dalam Islam itu juga ada serupa tapi tak sama, ya, yaitu ilmu akhlak, gitu kan? Itu sebagai sebuah ilmu. Tapi kalau dalam tindakan, ya akhlak juga kan, ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah, gitu. Sehingga dia sebagai sebuah ilmu, etika juga sebagai sebuah tindakan. Nah, etika filantropi ini, etika sebagai apa? Nanti dipertegas. Etika sebagai ilmu kah? Apakah etika dalam sebagai tindakan? Ya, yang jelas ini jelas tindakan kan. Bagaimana etikanya? Kita berbuat sesuatu terhadap orang yang kita bantu, lalu cara yang kita lakukan itu jangan sampai menyakiti orang yang kita bantu. Gitu ya. Kan banyak tuh sekarang orang memberi bantuan, tapi kamu harus mengirim sekian uang dulu ke rekening ini, gitu kan? Kan menyakiti itu. Katanya memberi, tapi kok harus ada setorannya, gitu kan? Katanya memberi, tapi kok ada potongannya, gitu. Potongan untuk uang capek lah, uang lelah. Kalau memberi itu enggak gitu, kasih saja gitu kan, tanpa ada embel-embel di belakangnya. Nah, jadi saya kira dari judul ini nanti etika filantropi, oke ya. Etika dalam berderma seperti apa? Ya, nanti diperjelas di dalam bahasa nanti. Makanya dalam bab-babnya sudah saya minta kemarin nanti untuk membuat konsep tentang etika filantropi itu seperti apa. Oke ya. Nah, dari latar belakang itu nanti sudah tampak ya apa yang melatar belakangi judul ini layak diangkat, karena ternyata dalam orang bersedekah, berinfak, berderma ternyata ada etika yang dilanggar. Sehingga itu maka harus ada kode etik atau etika yang baik bagi orang yang mau berderma atau etika filantropi. Itu satu terkait dengan latar belakang ya. Jadi nanti sebagai penulis tuh tunjukkan bahwa penelitian ini menarik gitu kan. Ya menurut saya memang menarik itu. Orang ingin membantu itu harus tulus gitu kan. Jadi membantu itu ya sesuai dengan apa yang disebut dalam Al-Baqarah 261 sampai 264 ini. 262 kan 261. Berarti di rumusan masalah keliru ini. 261. Nah, untuk saya lihat ini. Nanti jangan keliru ya. Harus ini juga di rumusan masalah 261 ya tertulis. Yang benar 262, benar kan? Nah, keliru ya. Nah, nanti dibetulkan. Nah, rumusan masalah, yang dimaksud dengan rumusan masalah bagi kalian siapapun dalam skripsi. Ini sudah judul semua udah masuk? Udah seminar? Belum. Ini baru yang ke berapa? Di kelasnya berapa orang yang sudah seminar? Udah banyak. Oke. Tapi yang hari ini belum? Nah, semoga nyusul ya. Semoga segera. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian. Maka rumusan masalah itu intinya selalu pertanyaan. Kenapa dirumuskan dia dalam bentuk pertanyaan? Karena pertanyaan ini nanti akan dijawab dalam skripsi tersebut. Misalnya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dari Ani misalnya, bagaimana penafsiran etika filantropi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 262, 264, analisis makna kumazah. Nah, jadi nanti kan pertanyaan itu, nanti dijelaskan. Jawabannya tentu saja penafsiran etika filantropi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 262 sampai 264 itu menggunakan analisis makna kumazah itu dijabarkan dalam bab-bab yang akan dibahas. Biasanya bab 2 sudah mulai gitu. Karena kalau bab 1 itu proposal ya, kalau bab 2 nya baru nanti meningkat ke bahasa. Lalu di pertanyaan yang kedua, bagaimana kontekstualisasi etika filantropi dalam surah Al-Baqarah ayat 262 pada masa Indonesia saat ini. Jadi konteksnya seperti apa etika filantropi itu, kekiniannya ya. Nah, ini nanti diperjelas nanti dalam bahasa. Oke, kalau untuk tujuan penelitian tinggal mengikuti ya. Itu juga dibetulkan ya. Ayatnya juga masih salah ini di tujuan penelitian ini ya. Nah, 261-nya diganti. Sesuaikan dengan yang di atas. Jadi untuk mengetahui sama. Kegunaan penelitian saya kira sudah standar. Lalu kemudian telaah pustaka. Telaah pustaka digunakan atau dipentingkan untuk kalian agar kalian itu
membaca penelitian-penelitian sejenis tentang ini yang hampir sama. Kenapa kalian harus memaparkan judul-judul yang sudah pernah dibahas? Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi kalian di antara penelitian yang sudah ada. Paham ya? Oh, ini sudah ada yang bahas, ini sudah ada yang bahas, tetapi yang saya bahas ini belum ada yang bahas. Nah, jadi nampak di situ novelty research-nya, nampak kebaruannya, ya. Ada yang baru dari penelitian kalian itu, sehingga itu layak, ya. Nah, itu tujuannya. Maka kalian baca, menurut si ini dia meneliti tentang ini. Ya. Jadi temanya sejenis ya, jangan semua. Hanya yang berkaitan dengan etika filantropi, hanya yang berkaitan dengan makna kumaza, hanya yang berkaitan dengan ayat 262 itu boleh. Ya, ada 3 itulah paling tidak ya. Kalau misalnya yang berkaitan dengan etika nggak usah, karena etika nanti kefilsafat jadinya nanti banyak nanti itu ya. Jadi cukup etika filantropinya aja secara khusus. Nah, lalu di akhir paragraf telah pustaka, lalu nanti ini menunjukkan bahwa dari hasil telaah saya terhadap materi yang sudah membahas tentang tema tersebut, belum ada yang membahas tentang etika filantropi, Al-Baqarah 262 264, analisis makna kumaza. Nah, jadi tampak oh iya belum ada, orang nanti kan lihat oh iya belum ada ini yang garap sesuatu yang membahas ini, sesuatu insani yang membahas ini. Itu ya. Kemudian untuk masukan saya di telaah pustaka tidak usah dibuat nomor ini ya. Nomor 1 di filantropi itu tidak usah. Jadi cukup saja bahas langsung saja ya, yang membahas tentang etika filantropi siapa gitu kan. Tidak usah dibuat nomor-nomor seperti ini. Kemudian juga tidak perlu, karena yang dibahas mestinya tidak hanya pendekatan kan. Pokoknya yang membahas tentang makna kumaza siapa saja. Ya, kalau sebagai pendekatan mungkin sedikit, tapi membahas makna kumaza mungkin agak banyak. Sehingga yang nomor 2 juga nggak perlu. Jadi langsung saja yang membahas pokoknya terkait dengan etika filantropi atau analisis makna kumaza itu. Ya. Nah, oke, itu untuk penguatan ya. Kemudian selanjutnya di bagian kerangka teori. Nah, kerangka teori ini kan Sofwatun Insani mengangkat tentang makna kumaza ya. Ini merupakan modifikasi ya teori Fazlur Rahman. Nanti baca dan pahami buku Rahman yang membahas tentang itu. Begitu juga Nasr Hamid Abu Zaid ya. Nah, ini nanti juga ini nama Nasr nih coba diperhatikan lagi ya, benar nggak seperti ini ya. Nasr ini. Nanti dicek lagi ya, ini ya. Ya. Kemudian pendekatan ini diperkuat oleh Pak Sahiron Samsudin ya, dosen Anda sendiri. Ya. Dan memang antara makna dan maghza itu ada yang baru ya dari maghza itu. Pemahaman saya tentang makna itu kan biasanya orang memaknai itu letterlek ya, apa adanya atau makna harfiah ya. Sementara maghza itu dia interpretasi baru, new interpretation terhadap tema-tema atau ayat-ayat yang dilihat secara kekinian ya. Sehingga wajar kalau misalnya dulu ayat yang diramaikan oleh mantan gubernur Jakarta dulu ya, An-Nisa ayat berapa tuh? 51 ya. Nah, di situ kan disebut oleh orang yang mengatakan jangan mengangkat, sebagian orang ya, mengangkat pemimpin itu orang di luar Islam ya, Yahudi dan Nasrani ya. Padahal ternyata itu kan makna harfiahnya ya. Ternyata di situ tuh hasil analisis dan termasuk Pak Sahiron menganalisa bukan itu artinya itu pemimpin, tetapi teman. Bisa bermakna teman. Nah, ini new interpretation kan. Jadi itu bisa juga berarti teman itu. Kalian udah baca belum buku dia atau hasil disertasi dia itu pidato pengukuhannya sudah. Nah, ada di situ dia jelaskan itu ya. Jadi itu artinya teman, gitu kan. Sehingga kalau ada kalian berteman dengan orang Nasrani dan orang Yahudi, lalu kalian pernah dikhianati dia, jangan berteman lagi dengan dia. Itu maghza di situ. Nah, begitu juga tentang ayat ini. Saya kira penguasaan metodologi dan penguasaan teori nanti dipahami dengan baik ya.
Saya yakin Nisa bisa Sofwatul Insan. Saya ingatnya Sofwatul Nisa itu ada mahasiswa Sofwatul Nisa Insani ya. Nah, nanti dipahami tuh makna dan makza itu seperti apa ya, karena dia adalah kerangka teori. Karena kerangka teori itu berguna untuk melihat objek material yang dikaji. Penguasaan kerangka teori yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang baik. Ibarat kerangka teori itu kalau kalian menggunakan pisau, jadi dia adalah pisau yang digunakan untuk mengupas ya. Jadi kalau pisaunya tajam, terus cara kalian mengupas mangga misalnya dari kepalanya dulu ya, nah, jangan dibalik gitu kan, orang dari buntutnya kan, nah itu udah bagus itu kayak gitu kan. Jadi ada caranya, ada teorinya ya. Begitu juga menganalisa menggunakan kerangka teori dengan baik itu juga seperti itu. Sehingga dengan penguasaan kerangka teori yang baik ini akan memudahkan kalian siapapun itu yang menulis skripsi atau tugas-tugas akhir. Lalu kemudian setelah kerangka teori ya, nah, metode penelitian, ini jenis penelitian oke lah kualitatif ya, karena ini library research, tentu saja nanti referensi sebanyak mungkin, data-data dibaca ya yang berkaitan dengan tema ini ya. Kemudian dari tema yang kalian baca yang Ani baca tadi itu nanti diolah dengan baik. Sebenarnya penulis itu kalau menurut saya ya ibarat master chef. Jadi semua makanan, sayuran yang akan dimasak atau apapun itu sebenarnya jenisnya sama kan? Ada kelapa, ada sayurnya, ada ikan, ada daging. Tapi sangat bergantung cara mengolahnya, cara meraciknya, cara mengkombinasikan bumbu-bumbu. Di situ enaknya kan? Saya bisa masak, tapi kalau begitu saya masak, tuh kok ada orang yang masak itu masakannya tuh enak, kok punya saya asin umpamanya, kok punya saya tawar, kok punya saya nggak ada rasanya gitu loh. Padahal dengan bumbu yang sama, ternyata racikannya beda. Nah, jadi itu sangat bergantung kepada masing-masing kalian dalam mengolahnya ya. Semakin banyak kalian membaca, semakin biasa kalian menulis, itu akan menghasilkan sebuah tulisan yang baik. Maka saya selalu mendorong mahasiswa itu harus banyak dan rajin membaca. Jadi bacalah apa yang kamu tulis, tulislah apa yang kamu baca. Nah, itu baik itu kalau dipraktekkan. Kemudian ya referensi saya kira sudah cukup banyak ya yang berkaitan dengan ini, dan tema-tema ini banyak yang kamu bisa menambah lagi ya nanti ya. Semakin banyak nanti referensi itu akan semakin memperkaya bacaannya. Karena kalau nanti ditulis dengan baik, ini bisa menjadi karya yang menarik ini, bisa menjadi buku ini, etika filantropi, karena aktual ini. Karena faktanya kejadian ini sering terjadi di Indonesia sekarang ini. Termasuk kemarin itu kan yang ramai itu gereja yang menaburkan membuat simbol bantuan dia itu kan di Cianjur itu kan. Nah, itu kan jadi persoalan. Ada yang pro dan kontra, sudah dibahas oleh itu. Kalau menurut saya kalau memang ikhlas sih nggak perlu ya, buat apa sih gitu kan. Orang membantu tuh nggak lihat agama kok menurut saya. Tapi kalau pimpinan mungkin lain lagi ya. Kemudian juga terakhir di daftar isi sementara, kalau bab 6 itu konteks etika filantropi dalam Quran Al-Baqarah 264 Mazza al-Mutaharrik. Nah, nanti di kontekstualisasi etika filantropi di masa Indonesia saat ini. Jadi lihat saja nanti beberapa sampel, jangan seluruhnya. Misalnya kita tinggal di Jawa ya di daerah Jawa misalnya. Boleh juga di luar Jawa, tetapi tentu harus ada datanya ya. Karena nanti kontekstualisasi itu yang terjadi pada konteksnya gitu. Kemudian kalau misalnya ada tambahan B ya tambahlah kalau ada ya, sambil jalan nanti ya. Kalau tunggal kelihatan dia sendiri. Kontrol masyarakat Indonesia saat ini, atau bisa juga dampak juga bisa. Tapi nanti sambil jalan lah. Saya kan harus melihat dulu tulisannya Ani, baru saya bisa komen nanti ya. Nah, setelah dibaca. Dan dari apa yang nanti akan ditulis, saya sangat bergantung kepada mahasiswa. Jadi saya selama ini membimbing di AFI itu di S2, S3, itu semuanya sama. Jadi maksud saya begini, kalau mahasiswanya cepat, ya, itu saya beri catatan, langsung dikasih ya, dan langsung kelihatan progresnya, ya saya juga akan cepat meng-ACC-nya. Tapi ada yang datang
Saya cek lagi nggak ada perubahan apa-apa gitu kan, cuma ada yang tambah sedikit, halaman aja pun nggak ganti. Kalau saya kasih catatan gitu kan, mungkin dia pengen cepat-cepat. Tapi kalau Safwatul Insani enggak lah. Ini angkatan 19 ya. Sekarang semester 7 ya, Pak. Terakhir kapan katanya pendaftaran? Pendaftaran Yudisium. Kalau untuk kayaknya periode Februari ini, bulan Desember ini udah tanggal berapa katanya? Tanggal 29. Tanggal 29, berarti akhir Desember ya. Ya, sangat bergantung kalau mau ngejar ya. Tapi kalau saya sangat bergantung kepada tulisan aja. Dan jangan software tulisannya udah jadi deskripsi ini. Udah jadi. Nah, kalau udah jadi kan sangat bergantung ya. Kalau memang sudah layak, no problem. Tapi kalau memang harus biar hasilnya maksimal ya. Karena ada juga di antara mahasiswa bikin seminar tuh pengen bimbingan tuh pengen cepet aja, hasilnya nggak bagus ya, nilainya nggak bagus, kemudian terlihat banget asal jadi gitu. Saya pengen karya kalian tuh karya yang monumental lah buat kalian ya, bahkan kalau bisa nanti bisa jadi buku, itu yang bagus, keren gitu ya, sehingga nanti punya nilai ekonomis kan. Kalian dilihat orang, wah karya mahasiswa IAT ada bukunya bagus ini untuk di ini, itu penting. Saya kira gitu. Masih ada yang lain? Ani sendiri sudah cukup ya. Ini pas ini. Nah, saya bentar lagi. Terima kasih, sukses untuk semuanya.